Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara, apa kabar? Alhamdulillah Mas Wadud. Apa kabar? Baik. Jamal istri apa kabar? Ini dari mana ini, Bu? Kampung Dari Rawa Kampung Belong. Rawa Gelap. Oh, Rawa Gelap. Nah, belum ada Rawa listrik, Gelap. belum ada listrik ya. Oh, gelam. Oh, glamor, mewah. Oh, glam. Glam. Bajunya juga glam semuanya. Glamor, iya, baik. Masya Allah. Sehat, Bu ya? Sudah sarapan? Sudah? Ada sudah yang belum nih, kok nggak kompak nih? Baik, Bu, saya ngobrol sama Zara sebentar, Bu ya. Iya. Zara, ini Mas Budi heran nih sama laki-laki ya, terutama suami nih. Ada beberapa yang laki-laki atau suami itu suka enteng banget mengeluarkan kata-kata talak. Astagfirullahaladzim. Talak tilu. Waduh, joget Iya. dia. Ini Mas Budu, mungkin itu bercanda kali Mas Budu. Iya, nggak tahu juga sih. Dulu ada teman Bedu juga tuh bilang sama Bedu, gua mah kalau istri gua nggak nurut sama kata-kata gua, langsung dah gua talak. Kok gitu? Iya, walaupun tidak langsung kepada istrinya, tapi ngomong ke Bedu tuh secara tidak langsung kan, kalau nggak salah itu bisa juga jatuh talak loh itu. Nah, makanya ya, kan harusnya hati-hati sama narasi ya Mas Bedu ya. Iya. Takutnya itu termasuk talak yang berlaku lagi. Walaupun nggak dikatakan di depan istrinya. Waduh. Lihat baju mereka kayak labu yang suka dikolak tuh. Iya, benar-benar. Tinggal diaduk ya, Mah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Emang Waalaikumsalam. dari mana ini? Dari mana Bu tadi namanya Bu? Rawa Gelam. Rawa Gelem. Rawa gelap. Pantes. Apa? Di rawa pasti tenggelam. Oh iya, Rawa Gelam. Jadi karena badannya segede-gede gitu, di rawa langsung Belum tenggelam. Tengnya ketinggalan. Jadi Iya. rawa gelam. Gelam. Tanpa Rawa teng. gelap. Tanpa teng. Ini di sini emang banyak rawa dari sini mah. Ada Rawa Mangun, Rawa Gelam ya Bu ya. Rawa belong. Rawa Belong. Rawa Denok. Rawa Denok, Rawa banyak dah. Ini nama alamatnya juga Rawa Rawa Gadung dah, Ternak. ada Rawa Gadung juga. Iya. Rawa Badung tuh mah banyak. Banyak orang Badung. Berarti manusia rawa nih Mas, something. Ya Allah. Semua yang manusia itu rawa Penghuni rawa. Nah, tapi ini mah ada manusianya, terutama laki-laki nih yang tadi Mas Bedu katakan, kadang tuh enteng banget gitu mah ngucap talak ke istrinya tuh jadi main-main gitu mah. Oh, berarti dia nggak ngerti hukum. Walaupun nggak secara langsung gitu mah. Misalkan lagi ngobrol sama temannya nih mah, sama temannya dia. Gua mah kalau istri gua macam-macam mau gua talak. Nah, dengan dia ngomong itu, apakah itu termasuk dia juga sudah menalak kepada istrinya? Sudah. Astagfirullah. Waduh, hati-hati dong kalau gitu mah. Yuk. Jadi kalau gitu dijelaskan mah, hati-hatilah dengan kata-kata talak itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hati-hati Dengan kata talak. dengan kata talak. Yang namanya kita semua, kalau kita masuk ke dalam rumah tangga, siapapun manusia normal pasti doain ye biar rumah tangga kami sakinah mawaddah warohmah. Amin. Doain ya biar panjang jodoh sampai nenek kakek, Amin. sampai kematian datang. Amin. Artinya apa dari kalimat ini? Kita semua sebagai manusia berharap rumah tangga itu abadi. Selama kita masih hidup, tetap kita berumah tangga dengan pasangan kita. Kalau perlu seumur hidup nikah tuh sekali, itu kan harapan kita. Tapi apakah harapan kita bisa direalisasikan dalam kita mengarungi hidup? Belum tentu. Menyatukan dua orang yang berlatar berbeda bukan perkara mudah. Berbeda budaya, berbeda suku, berbeda kebiasaan, berbeda sekolah, berbeda pendidikan, berbeda tahap kehidupan, berbeda sosial dan seterusnya. Disatukan memerlukan energi yang kuat untuk saling mengerti di antara suami istri. Seandainya, maaf dalam tanda kutip, harapan punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai, bahkan maaf tidak ada kecocokan,
ribut, berantem, dan seterusnya. Walaupun memang Allah tidak suka, diperbolehkan solusinya untuk bercerai. Nah ini kalau udah mepet. Tapi kalau masih bisa diislahkan, didamaikan, tetap damaikan. Kalau sudah sulit menyelesaikannya, maka diperbolehkan untuk bercerai. Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah cerai. Halal tapi dibenci oleh Allah. Artinya walaupun diperbolehkan, tetap dipertahankan. Kecuali udah mepet, kepentok, udah berat luar biasa, maka silahkan boleh bercerai. Kalimat tolak itu ada dua. Yang pertama kalimat yang sorry. Yang kedua tolak dengan kalimat kiasan. Mana yang sorry yang jelas? Saya ceraikan kamu. Saya tolak kamu. Niat nggak niat. Bercanda. Biasa-biasa. Maupun emosi semuanya jatuh. Karena kalau mulut sudah mengatakan jelas, sorry, saya cerai kamu, saya tolak kamu, walaupun tidak niat, orang kan tidak tahu hati kita. Yang tahu yang dia ngomong. Hati-hati Anda, kaum laki-laki. Dua, kalimat kiasan. Sono keluar. Bosan gue lihat lo. Pulang. Kalau kalimat kiasan ini harus ada niat. Kalau suami mengucapkan kalimat tadi dengan niat menceraikannya, jatuh. Tapi kalau tidak niat menceraikannya, tidak jatuh sekarang. Kalau kalimat talak, baik yang sorry maupun yang kiasan, belum diucapkan 3 bulan 10 hari, suami boleh rujuk. At-tolaku marrotani. Paimsakum bima'ruf, al-tasrihun bi-ihsan. Al-Baqarah 229. Tolak yang boleh dirujuk itu hanya 2 kali. Kalau selesai, boleh kamu tahan istrimu dengan baik, atau boleh ceraikan mereka dengan baik. Dengan baik itu catatannya. Karena banyak yang suami istri bercerai jadi berantem. Tapi kata Allah dengan baik. Kalau mau ditahan, kembali rumah tangga diurusin lagi dengan baik. Kalau diceraikan pun kata Allah harus dengan baik. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa Allah menyatakan kepada kita, kalau suami menceraikan istrinya sekali, boleh rujuk. 2 kali boleh rujuk. Kalau belum 3 bulan 10 hari. Namun kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, namanya bukan rujuk, tapi tajdidun nikah, pernikahan baru. Rukun nikah harus ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab qabul 5-5-nya wajib ada. Kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, hati-hati. Sekarang, seperti tadi Bedu bilang, sama Zahra lagi ngobrol. Iya, Mah. Begitu banyak orang-orang yang tidak ngerti hukum fikih. Ngaku Islam, sembarangan suami mengucapkan kalimat talak. Tadi kata Bedu temennya bilang, gua mah kalau bini gue belagu-belagu, gue talak aja dia. Astagfirullah. Walaupun gak ngomong sama bininya, udah keluar omongan talak, itu jatuh. Kalau syaratnya terpenuhi. Makanya hati-hati. Talak itu mutlak milik suami. Sekali mengucapkan jatuh talak walaupun bercanda. Tidak niat pun kalau talak itu udah keluar jatuh. Makanya jangan main-main dengan kalimat talak. Tapi seorang istri walaupun ratusan kali, ribuan kali ngomong talak, tidak jatuh talak karena mutlak milik suami. Makanya hati-hati. Oke, jadi hati-hatilah dengan mengucapkan kata talak itu, karena memang sebenarnya itu serius ya Pak. Kata-kata yang serius, tidak bisa dipermainkan. Karena rumah tangga juga adalah sebuah hubungan yang sakral, yang sakral, yang dengan menyebut nama Allah disaksikan orang banyak. Betul. Baik, jamaah setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kata-kata talak kan memang maksudnya tujuannya adalah itu yang mutlak ya, Maya? Talak dan cerai itu yang mutlak ya. Ada nggak persamaan kata yang dianggap sama dengan kata talak itu? Talak, cerai, pisah. Pisah, gue tinggalin lo atau apa gitu?
talak, cerai, pisah, selesai. Itu yang mutlak. sorry, yang sorry, jelas, sorry. yang jelas. Kalau yang kiasan, itu gua tinggalin lu. Sono pergi, keluar. Gua bosan dia toh. tergantung niatnya kalau itu. Oke. Itu kiasan. Kiasan. Jadi gini, kalau talak 1 bisa rujuk Rujuk. sebelum 3 bulan. 3 bulan 10 hari. Misalnya ditalak lagi, bisa rujuk 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali talak, itu tidak boleh rujuk. Talak Kecuali ada mukholil. Mukholil itu perantara. Misalnya si A, ya. Saya ceraikan kamu. Cerai. Balik deui, rujuk. Nggak berapa lama, ceraikan lagi. 2 kali kan, rujuk lagi. Ternyata yang ketiga saya ceraikan lagi. Maka suami tadi tidak boleh menikahi istrinya lagi. Kecuali ada mukholil. Mukholil itu perantara. Istrinya sudah masih habis idah dengan suaminya yang ini. Menikah dengan laki-laki lain. Dengan catatan bukan rekayasa. Ada masalah berantem suami istri, bercerai, habis idah boleh kembali kepada suami yang pertama. Suami yang pertama. Tidak boleh rekayasa. Iya. Misalnya dia nyesel pengen kembali kepada istrinya. Belum aja nikahin, nyuruh sama temennya, gua bayar 10 juta. Lu kawinin dulu deh. Lu kawin dulu bini gue, tapi jangan lu apa-apain ya. Ya, setengah jam aja, Iya. ceraiin lagi Ya, ya. syaratnya setengah Kalau jam ya. direkayasa itu tidak boleh. Nggak boleh. Karena Allah makan nggak mau dibohongin. Iyalah mah. Wala tattahidu ayatillahi huzwa. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan. Ada juga kan orang yang hobinya jadi muholil. Ya Allah. Nyariin lumayan jadi muholil kan, dibayar berapa gitu. Iya. Muholil itu perantara. Antara iya mah. Itu nggak boleh. Yang menikahi orang lain sebelum Terus dinikahi lagi. gini, kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, kamu cerai, talak 3 sekalian, gitu kan? Iya. Nah, di sini ulama mengatakan kalau baru tumben mengucapkan kalimat cerai, walaupun dia katakan saya cerai 3 sekalian, pada ulama sepakat mengatakan jatuhnya talak 1. Oh. Karena tumben ya mah. Kecuali kalau sekarang talak, ada jeda, talak lagi, ada jeda, talak lagi, udah jatuh. Oh serius dia mah ini mah. Kayak emosi Hati-hati gitu. Ya. Makanya jangan, enggak sama lagi emosi, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya tadi kalau Mbah nggak salah dengar, ada 3 perkara. Yang seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Serius. Nikah, talak, rujuk. Rujuk 3. Jangan dipakai main. Makanya tuh nggak boleh kita bercanda, main-mainkan hati-hati. ijab kabul tuh nggak boleh karena dianggap serius ya mah ya. Menikah. Jangan hati-hati. Iya. Kayak tadi Budi bilang, temen Budi bilang, kalau bini gue yang macam-macam gua talak, itu bercanda, emosi kayak biasa, itu tetap jatuh. Makanya hati-hati jangan. Tapi kalau perempuan beratus kali, 1000 kali mengucapkan talak nggak jatuh. Misalnya punten suami istri berantem, dar. Kata bininya, cerain gue. Nggak jatuh. Tidak jatuh-jatuh. Tapi hati-hati jadi perempuan. Kalau suaminya bilang, iya gue cerain, nangis loh. Hati-hati. Jangan dipakai main. Gitu. Soalnya maaf, lu jadi lelakinya pada GR. Ini mama cerita jamaah mama. Iya mah. Ribut biasa kan keluarga mah. Iya. Terus suaminya diem aja. Alah udah deh bersih kata suaminya gitu kan. Bininya ribut, udah gak terima pokoknya emosian dia. Kata bininya, alah siapa sih yang mauin lu belagu sama gue? Kata bininya, suaminya rupanya ketanam di otak dia karena tiap berantem bininya ngomong begitu. Ini beneran, tapi udah jangan pengen ikutin ya. Masya Allah, itu lakinya mendengar ucapan istrinya itu tertantang. Bener-bener dia nyain cewek kawin tau. Astagfirullah. Nah, ini hampir kejadian sama. Ini kejadian banget, bukan hampir. Ya rumah tangga anggap rumah tangga teman bedu ya, Pak ya. Oh bukan Mas Sudu. Iya. teman bedu. Janganlah. Begitu, mana mungkin udah kawin sama Siapa sih dia. cewek yang main nama Iya. lu? Terus dia bilang, nanti kalau mau nangis. Suaminya Kata ngomong saya gitu apa mah. kata teman saya? Kata suaminya. Kayaknya agak-agak grogi Kata gitu. suaminya, Mas. nanti kalau mau nangis. Nah, apakah itu juga sudah ada termasuk ucapan untuk Nah itu kiasan. kiasan? Kiasan. Hati-hati. Makanya mama bilang, walaupun kita perempuan bicara talak tidak menjatuhkan talak, wajib hati-hati. Terus dipancing dia mah. Siapa tahu suaminya bilang, iya gue cerain emang apa, gitu kan? Itu jatuh talak. Hati-hati. Makanya usahakan kalian yang punya rumah tangga jangan sembarangan bicara. Kenapa? Allah memberikan aturan biar dalam rumah tangga tetap dijaga, nggak sekali ngomong langsung jatuh talak habis, ada jeda.
sekali talak masih bisa rujuk. 2 kali talak bisa dirujuk. Biar makanya dalam Quran dikatakan Al-Baqarah 231, kalau suami menceraikan istrinya selama masa iddah tidak boleh istri keluar rumah. Maksudnya apa? Siapa tahu suami yang mikir nyesel nyerahin istri. Mana cantik, mana sabar, mana baik, udah punya anak. Bisa ngurusin rumah tangga, bisa ngerayain saya, bisa ngurusin orang tua saya, sayang sama iparnya, sayang sama mertuanya. Lah, kalau nyesel kan akan kembali tuh. Ya. Apalagi pelajaran kita ambil, biar kita nggak sembarangan bicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau bisa ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Jadi biar suami nggak sembarangan ngomong, rem tuh mulut. Karena mulutlah yang menentukan senang tidaknya kita. Mulutlah yang menentukan bahagia sengsaranya kita. Mulutlah yang menentukan yang suami istri tadinya saling penyayang, saling mengasihi, gara-gara mulut jadi saling membenci. Ya Allah. Hati-hati, jaga mulut. Makanya anggota tubuh yang lain ngegeletak, lidah yang kecil, anggota tubuh yang tidak bertulang disimpan di tempat yang tersembunyi, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong. Jaga tuh. Iya mah. Jangan digampangin kalimat cerai mah. Ya Allah, ngeri banget Nyesel loh. Nyesel ya mah. Nyesel. Jadi ada pasangan suami istri nih mah, suaminya bilang saya ceraikan kamu, udah istrinya pulang ke rumah orang tuanya tuh. Terus tiba-tiba balik lagi tuh sama orang Yang tua. balik lagi siapa? Istrinya sama orang tuanya. Jadi jangan cerai dan akhirnya dinikahin lagi. Kalau mau lagi silahkan. Itu pernikahan itu terjadi lagi, harus dinikahin lagi. Kembali, seandainya kalimat cerai yang suami ucapkan belum 3 bulan 10 hari, baru talak 1, baru talak 2, namanya rujuk. Ya. Cukup suami bilang sama istrinya, saya merujuk kamu, saya menikah dengan kamu, ada 2 orang laki-laki saksi, adil beradab. Nah, tapi kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, harus ada pernikahan baru. Jadi jeda waktunya itu. Iya. Baiklah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah, ini menarik nih tentunya. Hati-hati dengan kata talak. Nanti jamaah bisa saksikan lagi setelah ini, jangan kemana-mana makanya. Karena pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab oleh Mama. Yang ada di studio, ibu-ibu juga boleh nanya. Tetap bersama kami ya, di Rumah Mama Dede. Kau ambil dia sini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita bersama-sama kita cari berkat insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo silakan ibu-ibu dari Rawagelem, sopo sih gelem bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah dari Alhamdulillah, Majlis Ta'lim Al-Marfu'iyah Kampung Rawagelam. Galau mah? Ada apa Bu Khadijah? Iya, saya mau bertanya. Ini bukan bertanya, namanya cerita ya. Cerita dari keluarga saya. Oh, cerita Saya mempunyai seorang putra, nikah sudah 2 tahun. Terus ada masalah dia sama istrinya, dia bilang datang ke rumah saya, "Mah, saya mau udahan aja." "Emang kenapa?" Saya bilang gitu. Saya udah nggak nyanggup katanya sama kelakuannya dia gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah saya. Siapanya? Anak saya. Anak ibunya. Anak saya pulang ke rumah. Laki-laki. Laki-laki anak saya. Tuh perempuannya nangis-nangis. Gimana ini caranya? Ya saya bilang emang ada apa? Ya masalahnya ya mungkin dari keuangan juga. Terus saya bilang dia itu punya problema hutang. Jadi karena saking Yang banyak. dia itu siapa? Yang hutang tuh istrinya Pak? Istrinya. Oke. Tanpa sepengetahuan suami. Oke. Jadi suaminya itu anak saya. Iya udah tahu. Jadi pas itu anak saya pulang, tapi nafkahnya tetap sekarang masih diulurin karena dia punya anak yatim piatu ya. Iya. Mantu saya itu punya adik
Iya. Ya, yatim piatu. Jadi nafkahnya masih terus diulurin. Iya. Jadi gaji saya nggak pernah dikasih, udah biarin buat anaknya aja gitu, Iya. buat anak yatim piatu itu. Sama untuk bayar hutang istrinya. Iya. Pertanyaan Anda. Nggak mau nanya itu- tadi dia mau cerita doang mah. Nggak, ya mau nanya juga Tadi kali. nggak mau nanya. Ya, terus pertanyaan saya bagaimana ini karena sudah jalan 7 bulan. Anak saya tuh di rumah saya. Oh, jatuhnya hukumnya seperti apa dan Iya, solusinya harus jatuhnya bagaimana hukumnya gitu? seperti apa Oke. gitu mah. Karena anak saya sudah bilang saya udah mau Udahan. nggak mau gitu. Oke. Gitu. Ya udah Oke. itu aja Oke, pertanyaan ya, saya. oke. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, ini Bu Hadijah. seperti yang tadi ditanyakan, Ma. Ya. Tidak menyebutkan kata talak, tapi dia minta pengen udahan. Ya. Ngomong ke ibunya. Ya itu Tidak kan secara udah langsung. niat. Bahkan Ya. dia sudah pulang ke rumah ibunya. Ya. Harusnya Anda sebagai orang tua katakan kepada anak Anda yang laki-laki. Kamu laki-laki, ada keberanian, katakan yang sebenarnya yang kamu katakan. Jangan gantung. Saya yakin Bu Hadijah jangan mau digantung oleh suami. Dan ini sudah 7 bulan, Makanya 7 bulan. Makanya Anda bilang ke anak Anda sekarang putuskan bahwa kamu akan menceraikan istrimu, selesaikan masalahnya, masuklah ke pengadilan agama, tiap kecamatan ada, ceraikan, selesai. Kalau begitu menyiksa perempuan, Anda ikut dosa karena Anda orang tua daripada anak laki-laki. Walaupun Ya. walaupun masih ngasih nafkah, mah. Bayar Walaupun masih utangnya. nafkah, tidak cukup hanya duit doang itu perempuan. Kasih sayang, belayan, pelukan, hubungan badan. Makanya saya minta kepada Anda Bu Hadijah, tolong nasihatin anak Anda lebih cepat selesaikan lebih baik. Jangan menggantung karena anak Anda berdosa. Walaupun Anda bilang masih diulur tentang uang. Itu salah tetap dalam agama. Jadi tegas, ceraikan, selesai. Tapi selama masa idah tetap biayai kehidupannya. Iya. Ya, cepat selesaikan biar ada keputusan. Apakah Ibu Hadijah pernah menyarankan untuk udahlah rujuk aja atau apa Ibu? Pernah menyarankan apa kepada anak Ibu? Iya, udah pernah saya bilang seperti itu. Ya udah nggak mau aja. Ya saya bilang, ya udah kalau nggak mau aja, urusin yang benar. Saya bilang gitu. Sekarang Saya udah bilang begitu. Iya. Bu Hadijah tolong tekan, selesaikan, jangan sampai menggantung perempuan, kasihan. Kalau udahan, selesaikan, jangan sampai ngegantung itu perempuan. Iya. Kita juga gini perempuan nggak mau digantung kan? Iya, Bu. Iya. Terima kasih, terima kasih. Iya. Sama-sama. Lagian Ibu dia bukan pakaian kotor kan digantung-gantung, Bu. Itu mah dijemur, Ada dijemur ya, Mah. Iya. cembreng. Habis pakai kadang digantung dulu Mas sebelum Oke. cuci kan. Oh itu bau kelek. Biar, Baik. Iya. biar kena angin. Masya Mudah-mudahan Allah. masalah anak Ibu cepat selesai, Bu ya. Baik kita selesaikan dengan cara baik-baik ataupun dengan cara apapun, yang penting tidak ada sama-sama yang dirugikan gitu, Mas. Tidak dosa. Tidak Kalau gitu kan dosa. Betul ya. Ya. Baik, kalau gitu kita beralih ke Instagram ya Mas Willy ya. Ini banyak sekali antusiasnya yang nanya mengenai tema ini nih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Namanya alamat sebutin IG-nya jangan dibacain. Mohon pencerahannya, Mah. Saya dan suami menikah tahun 2006. Pada tahun 2016 saya membaca SMS suami kepada seseorang dengan kata-kata yang manis yang saya yakini ini sebagai seorang wanita walau nama kontaknya laki-laki. Iya. Pada saat saya mengetahui suami saya menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya, terus terang saya merasa dihianati dan saya ingin bercerai, tapi dengan syarat saya ingin kami bertiga ketemu dulu dan kemungkinan keinginan saya di atas disampaikan kepada si wanita itu tuh mah. Akan tetapi nih, baik suami maupun si wanita itu nggak ada niatan mau ketemu mah. Malah sebaliknya, semenjak saat itu wanita itu sering SMS yang salah satunya mengatakan kata-katanya mau bercerai toh. Kok masih satu rumah dengan suami? Dan dia juga SMS ke saya mengatakan kalau suami saya mengharamkan saya dan si wanita itu dalam SMS-nya suka menghina dan merendahkan saya. Tapi kalau saya telepon tidak pernah mau diangkat sama wanita itu. Suatu ketika saya mengetahui suami saya udah menikah dengan si wanita itu kurang lebih 4 tahun yang lalu mah. Dalam hal ini gimana nih mah? Sebenarnya posisi dan juga status saya mah. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf kalau panjang ulasannya mah. Oke, saya jawab ucapkan gak makasih. panjang-panjang. Iya mah. Ketika laki-laki perempuan menikah, pihak laki-laki biasanya membacakan taklik talak. Taklik Di talak. antaranya, kalau saya tidak memberikan apakah 3 bulan istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istrinya dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan apakah batin 3 bulan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya kalau syaratnya sudah terpenuhi, Anda tidak terima, Anda boleh gugat Gugat cerai bahwa suami menyakiti saya, tapi dengan syarat bahwa 2 orang laki-laki balik berakal yang adil, Adil. bahwa kepastian untuk saksi. Masya. Silahkan. Ya, Bapak Ibu jamaah di rumah jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakal ada Mbak Lula Kamal yang bakal bagi-bagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Wellbuff.
Silakan Mbak Lula. Terguncanglah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aman, Wabarakatuh. Nabawi, Bedu. Mas ada Dokter Lula, Bedu mau tanya nih, ini ibu mertua Bedu tuh di rumah ya, sekarang tuh lututnya sering kaku dan nyeri sendi. Kuncinya gini aja ya, supaya sendinya nggak sampai sakit, nggak kaku lagi. Pertama, tetap beraktivitas. Kedua, tetap berolahraga. Jaga daya tahan tubuh dan minum Wellmove. Insya Allah, sendi sama daya tahan tubuhnya terjaga dengan baik. Kenapa demikian? Karena Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi, sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Bahan bakunya Wellmove ini memang alami sekali, diambil dari tulang rawan ikan laut, bisa dibaca di sini. Aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Tambahannya lagi, Wellmove ini dilengkapi juga dengan vitamin C dan zinc yang memang berperan untuk menjaga daya tahan tubuh. Kebayang dong, sekarang lagi musimnya pandemi seperti ini. Jadi minum Wellmove bukan saja mengatasi nyeri sendi, tapi juga menjaga daya tahan tubuh. Nah, supaya hasilnya nih maksimal, aturan pakainya mesti jelas. Minum Wellmove ini 3 kali sehari 1 kaplet ya. Dan kemudian kalau ada yang nanya mengenai halal, tenang saja, Wellmove terjamin halalnya. Sudah mendapatkan sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi udah jelas nih, rahasia sendi sehat nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Nih, pokoknya biar jelas aja nih. 1 amplop seperti ini nih, harganya Wellmove terjangkau cuma 20 ribuan. Kalau yang lain mah cek aja sendiri. Kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita mesti mau nih ibu-ibu beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Tentu tidak ya ibu-ibu ya, yang mahal mah jelas ngambil untungnya kebanyakan. Hayo buruan beli Wellmove. Di mana belinya? Di apotik, toko obat, atau minimarket yang deket aja dengan rumah. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Ya, kita tanya lagi ke jamaah di Sok, Rawa mangga. Glam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau dong mah. Iya. Ada apa? Nama saya Tuti mah. Utu. Dari kampung Rawagelam. Oke. Dari Majelis Taklim Almarpuiyah. Oke, orang kampung silakan. Ini mah teman aku banyak yang curhat mah, datang ke rumah. Tuti nanya dong, kan gue nih punya suami, udah punya anak 3 tapi nggak pernah bagi duit. Ekonomi gue begini-gini, nah yang nyari duit gue sendiri. Terus gue pengen minta cerai aja sama laki gue, bagaimana tuh mah? Boleh. Oh boleh mah? Boleh. Tadi kan Oh. udah saya bilang Tut. Anda lihat yang kedua, hukum cerai itu sunat. Bagi siapa? Kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau kalau istrinya tidak bisa menjaga kehormatannya, sunat bercerai. Jangan munafik jadi perempuan. Berarti Suami nggak pernah ridho ngasih juga duit. ya Pak, terhadap apa yang suami Iya, lakukan. suami nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih duit, nafkah. Kita jangan jadi sendiri. Jengkel, tapi tetap aja. Jalanin. Jadi semua keputusan ada resikonya. Kalau Anda pengen mempertahankan rumah tangga, udah tahu kelakuan laki dong nggak pernah ngasih duit, ya udah dijalanin, jangan ribut sama orang, dosa akhirnya. Tapi kalau Anda nggak terima, Anda gugat cerai, namanya hulu. Hulu itu gugat cerai yang ditebus, yang ngurusin adalah perempuan. Ini suami nggak bagi duit, nggak kerja atau nggak punya duit? Iya dia kerja, ada kerja tapi dia pelit mah. Yo. Nah udah gitu ada galaknya juga. Ah, udah, bagaimana tuh, mah? udah. Karena Mama, pelit, udah galak, mundur. Udah, bener kata Kita Mama. punya harga diri sebagai perempuan. Ya.
Makasih Oke, ya. jelas Bu ya. Bu Makasih Tuti. banyak, Oke. Mah. Kembali banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Ibu Tuti kita ke Instagram ya, Mah. Sok. Cek dulu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam, siapa? Dari hamba Allah nih, Mah. Mangga. Galau nih, Mah. Ya, naon? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Bagaimana hukumnya jika suami mentalak istrinya yang sedang hamil 3 bulan sampai istrinya melahirkan, suaminya juga belum ngajak rujuk nih, Mah. Bahkan bayinya udah besar hampir umur 1 tahun, Mah. Lalu gimana tata cara atau aturan dalam Islam jika mereka rujuk kembali dan jika bercerai bagaimana ya, Mah? Terima kasih. Yang dilarang bercerai, yang haram bercerai, 1, kalau istri Anda sedang head. 2, sudah keramas tapi dicampuri oleh Anda, ini haram. Tapi perempuan sedang hamil tidak haram dicerai, silahkan. Idahnya kapan? Sampai melahirkan. Yang enak siapa? Hari ini dicerai, besok beranak. Artinya idahnya sudah habis. Cuman siapa yang mau kawin sama habis beranak? Iya. Ya kan? Tidak masalah. Iya, Mah. Kok ngarepin amat laki lu udah pergi kemana? Jadi perempuan punya harga diri. Udah diceraiin, udah dibuang, masih berharap. Nggak usah. Ini yang terbaik. Cari laki-laki yang lebih baik. Ngapa mikirin dia sih? Aneh. Kalau lagi hamil diceraikan boleh, yang nggak boleh itu kalau lagi hamil dinikahin gitu ya, nggak boleh ya, Ma ya? Ya, itu. Oke. Baik. Jangan Lanjut. cengeng jadi perempuan. Iya, Mah. Udah dia pergi sama perempuan, dibuang, disia-sia, masih pengen balik lagi lah. Yang diharapin apa laki-laki begitu? Iya. Baik. Aneh gua mah. Ini boleh baca namanya. Boleh baca namanya. Dewi Hamsari. Dicek dulu. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mah, bagaimana hukumnya seorang suami yang mengucapkan kata cerai saat suaminya itu lagi emosi, meskipun hubungan nikahnya itu cuma nikah siri, Mah? Dah, dikasih. Nikah siri maaf. Iya, Bang. Dalam hukum Islam sebetulnya nikah itu yang penting 5 rukun nikah ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul, itu sah. Cuma negara kita membuat undang-undang nomor 1 tahun 74, dibikinlah undang-undang. Kalau laki-laki perempuan menikah, dia beragama Islam, wajib dicatat di kantor KUA. Barulah timbul yang disebut dengan nikah siri. Di bawah meja, sir tersembunyi, nggak dicatat di KUA. Dalam Islam hukumnya sah. Kita nyebutnya nikah di bawah tangan ya, Ma? Di bawah tangan, di bawah meja Oh iya, maksudnya. bawah tangan. Ya. Iya. Bawah meja ya. Nah, Tanpa tercatat di catatan negara. itu maksudnya. Ya. Mah, kalau seandainya dia masih sah sebagai suami dari istri sahnya, tiba-tiba diam-diam dia nikah nih, Mas, secara siri, bawa tangan, bawa kasur, bawa apalah pokoknya istilahnya itu ya. Oleh-oleh. Tapi gimana, Mah? Itu termasuk berzina nggak, Mah? Karena istrinya nggak tahu sama Tidak sekali. zina. Dalam Islam kalau laki-laki mau nikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak ada syarat dapat izin dari istri yang pertama. Sok. Selama lu tepok aja punya duitnya loh. Seneng banget, Selama Mas, Bu. Anda punya Seneng nafkah. Ya, sudah, ya. Jadi Seneng. pain hiptum Allah ta'dilu fawahidatan. Ya. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, 1. Adil mana? Papan, pangan, waktu. Kasih sayang berat kata Allah. Walaupun kalian pengen berbagi kasih sayang, gak bakalan bisa, itu urusan Allah, rasa cinta. Tapi jangan kamu lebih dekat kepada yang kalian cintai karena melukai yang lain. Jadi silahkan. Kalau laki-laki menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, wajib hukumnya. Ini hukum negara bukan agama. negara, kalau hukum Wajib negara. hukumnya seorang suami kalau nikah yang kedua ada izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaan Mama, beranikah Anda meminta istri Anda nulis izin menikah lagi? Takut, Mah, serem. Mah, tapi Mah, maaf ya, Mah, maaf nih, Mah ya, berlanjut kan berarti kan itu menzolimi, si istri pertama merasa terzolimi, Nyakiti maksudnya. dihianati, disakitin, itu dosa nggak tuh, Mah, berarti pasangan Tidak. baru itu? Tidak. Karena sekarang laki-laki perempuan menurut penelitian 1 berbanding 8. Menjelang kiamat hadis Nabi mengatakan 1 berbanding 50. Makanya Anda silahkan berbagi dengan yang lain biar perempuan lain merasakan nikmatnya berumah tangga. Walaupun Anda tidak suka, tapi Anda tidak boleh tidak terima karena ini di Quran, wajib mengimaninya. Seneng banget, Mas Bedu. Apa seneng? Ini juga nih girang banget nih semua nih. Makanya Mama bersyukur. Bahagia banget. Suami Mama. Mama nggak bakalan kawin lagi. Lah, oh iya. Suami Mama kan udah nggak ada. Iya makanya. Allah. Udah. Iya, deh. Intinya yang penting nggak perlu izin istri, udah itu aja paling penting dah yang. Jadi tema ini cuman poin itu yang Mas Bedu Ya, terima ya. hati-hati dengan kata Masya talak Allah. itu doang. Ya, Jangan Mas, sembarangan ngomong talak. Betul, jangan sembarangan ngomong talak. Itu tema kita hari ini. Itu. Iya. Ya, Mas sekarang Bedu sih nggak ngomong talak, Mah. Cuman ya itu, dadah. Kita doa aja deh, Bang, kalau gitu ya, Mah. Yuk. Makasih banyak, Mah. Doa tausiahnya hari ini ya, Mah ya.
Alhamdulillah. Silakan Ma. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hai ibu-ibu dari rawa gelam. Bukan gelem. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar dalam kami berumah tangga suami mengerti istri, istri mengerti suami. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kurang istri menutupi kekurangan daripada suaminya. Insya Allah saling mencintai, saling menolong, saling bermusyawarah. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Ya Allah, kami tahu yang namanya cerai halal tapi dibenci olehmu ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, hindarkan perceraian di rumah tangga kami. Namun seandainya pun di antara kami yang bercerai, tetap tidak menjadi dendam apalagi bermusuhan, karena semuanya niat karenamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah. Untuk ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ali, terima kasih. Ibu-ibu jamaah dari Majelis Taklim Rawa Gelam, terima kasih sudah hadir di studio Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي المصطفى اليوم قصير